Mengapa bisa dinamakan sholat taraweh? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sholat taraweh itu sebenarnya berakar dari lafaz tarwihah yang bermakna istirahat. Kenapa dinamakan demikian? Karena dulu para sahabat saat Ramadan, tepatnya setelah sholat isya, mereka itu berbondong-bondong atau banyak yang melakukan sholat sunnah. Nah, sholat sunnah ini yang dilakukan para sahabat ini banyak rakaat, sehingga untuk bisa menyimpan energi melakukan banyak sholat sunnah tersebut, maka mereka di setiap kali 4 rakaat mereka semua ini sejenak beristirahat, kemudian dilanjutkan lagi. Setiap 4 rakaat istirahat lagi, dilanjutkan lagi, sehingga dari setiap istirahatan ini kemudian sholat-sholat yang dilakukan para sahabat setelah sholat isya, sholat sunnah ini, kemudian dinamakan menjadi sholat taraweh, yang berarti banyak istirahat di setiap 4 rakaat pada sholat tersebut. Sepanjang yang kita ketahui, masyarakat dalam melaksanakan taraweh itu berbeda-beda. Ada yang melaksanakan sebanyak 20 rakaat, ada yang 8 rakaat, dan ada yang tidak melaksanakan. Sebenarnya ada berapa rakaat taraweh yang dapat kita lakukan? Iya, sebenarnya itu baik 8 rakaat atau 20 rakaat ataupun 2 rakaat. Nah, itu bisa, karena memang taraweh itu batas minimalnya 2 rakaat. Maka kalau kita melakukan 2 rakaat ya cukup, 8 rakaat cukup, 20 rakaat cukup. Semuanya benar. Yang tidak benar itu yang tidak melakukan, ya, tidak bisa dinamakan melakukan sholat taraweh karena tidak menjalankan. Lantas, bagaimana munculnya perbedaan sudut pandang hitungan rakaat taraweh? Mana yang paling kuat? Jadi sebenarnya itu ulama saling berbeda pendapat tentang berapa banyak rakaat sholat taraweh. Sebagian dari mereka itu ada yang 8, maksimal 8 rakaat. Tapi ini minoritas. Yang mayoritas itu mengatakan bahwa yang banyak rakaat taraweh ada 20 rakaat. Nah, masing-masing dari mereka, antara yang mengatakan 8, antara yang mengatakan 20, semuanya punya dalil sendiri-sendiri. Punya dalil sendiri-sendiri yang dijadikan sebagai tendensi. Termasuknya yang mengatakan 8 rakaat itu punya dalil riwayat hadis dari Jabir bin Abdillah. Begitupun yang mengatakan 20 rakaat itu punya hadis, punya dalil hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Tapi terkait mana yang lebih kuat antara 20 atau 8 atau 11, maka untuk yang 8 rakaat yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah itu ada beberapa problematis. Yang pertama, dalil tersebut itu dinilai oleh sebagian ulama, dalilnya atau hadisnya ini bersifat dhaif, karena ada satu perawi dari jalur sanadnya yang bernama Isa bin Jabir. Isa bin Jabir ini dikatakan bukan orang yang sikoh, sehingga hadisnya dinilai dhaif. Kemudian yang kedua, hadis 8 rakaat yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah itu merupakan hadis yang sama atau yang serasi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah dalam Sahih Muslim. Nah, yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah ini jumlahnya 11. Sedangkan yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah 8 rakaat plus 3 rakaat witir. Nah, dari 2 hadis ini kemudian ulama mengatakan, oh, 2 hadis ini sama. Satu unsurnya sama. Sama dalam sisi meriwayatkan bahwa Nabi ini melakukan 11 rakaat. Nah, dan disimpulkan oleh ulama yang dimaksud 11 rakaat ini bukan taraweh. Jadi hadis yang dimaksud di hadisnya Jabir bin Abdillah ini dianggap oleh ulama
bukan hadis taraweh, tapi hadis batas maksimal sholat witir. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada satu sudut pandang bahwa hadis 8 rakaat yang diriwayatkan Jabir bin Abdillah ini dicurigai bahwa Jabir bin Abdillah itu menemui Nabi tidak mulai dari awal Nabi melaksanakan sholat taraweh, sehingga yang diriwayatkan cuma 8. Curiganya ulama itu memang 8 rakaat terakhir yang dilaksanakan Nabi, maka masih ada rakaat pertama atau rakaat awal-awal sebelum 8 rakaat yang tidak ditemui oleh Jabir bin Abdillah. Berangkat dari 3 tadi ya, itu ulama mengatakan bahwa berarti hadis 8 rakaat ini masih ada problematis, baik di sisi sanadnya yang dianggap dhaif atau dari sisi yang lain. Begitupun hadis yang mengatakan bahwa Nabi pernah melakukan 20 rakaat. Ini ada salah satu ulama yang mengatakan hadis tersebut masih bernilai dhaif. Sehingga sama, antara 8 ataupun 20 hadisnya ini dinilai dhaif. Cuma yang 20 rakaat itu ada satu keunggulan, yaitu 20 rakaat di samping punya dalil hadis, punya dalil ijma ulama atau kesepakatan ulama yang didahului dari instruksi Sayyidina Umar. Instruksi Sayyidina Umar pada zaman dahulu umat muslim untuk melaksanakan 20 rakaat, sehingga sampai sekarang 20 rakaat tetap dilestarikan karena memang berangkatnya dari instruksi Sayyidina Umar. Dan pada saat zaman tersebut tidak ada ulama atau tidak terlalu besar atau tidak ada respon lah dari ulama yang lain yang menolak instruksi Sayyidina Umar, sehingga seolah-olah 20 rakaat mulai Sayyidina Umar sampai sekarang ini sifatnya berangkat dari ijma para ulama. Nah, dalil ijma ini tidak terbantahkan. Nah, sedangkan dalil-dalil yang lain hadis tadi banyak yang membantah dari sisi nilai dhaif dan tidaknya, dari sisi makna yang lainnya. Sedangkan yang ijma ini tidak. Nah, sehingga antara 8 dan 20 atau 11, 8, 20, maka yang terkuat adalah yang 20 rakaat sebagaimana yang kita lakukan di pesantren. Cuma ada yang menarik. Di samping ada 8, 11, 20, perilaku penduduk Madinah saat melakukan taraweh itu mereka melaksanakan sebanyak 36 rakaat. Alasannya satu, cuma cemburu dengan penduduk Mekah. Karena penduduk Mekah setiap kali melaksanakan sholat taraweh mereka diselingi dengan tawaf, sehingga pahalanya berlipat-lipat karena taraweh plus tawaf. Kemudian penduduk Madinah ini tahu, untuk mengimbangi pahala yang dilakukan oleh penduduk Mekah, maka inisiatif penduduk Madinah ditambahi menjadi 36. Sehingga penduduk Madinah melaksanakan taraweh sebanyak 36 rakaat. Unsurnya tadi karena cemburu dengan perilaku penduduk Mekah. Nah, kemudian 36 rakaat ini kira-kira apakah bisa kita tiru sebagai penduduk Nusantara? Ini jawaban ulama. Banyak yang mengatakan tidak boleh ditiru karena memang itu khusus untuk penduduk Madinah. Cuma ada satu qaul dari Imam Al-Halimi. Beliau mengatakan kita bolehlah niru mereka. Cuma catatannya kita tidak boleh merasa sombong atau merasa diri kita ini lebih baik dari penduduk sana. Itu catatannya. Artinya kita tetap boleh meniru perilaku penduduk Madinah, cuma dengan catatan tidak boleh merasa bangga atau merasa sombong terhadap diri kita sendiri. Itu ya. Sehingga kesimpulannya tadi ya, antara 8 atau 20 atau 11 20 ini tetap yang paling kuat adalah 20 rakaat sebagaimana ijma yang diawali dari instruksi Sayyidina Umar. Kemudian lebih baik mana antara 20 rakaat agak cepat dengan 8 rakaat yang lama? Ya, memang sebenarnya kalau kita lihat di masyarakat itu yang melaksanakan 20 rakaat kebanyakan mereka itu cepat, tarawehnya cepat. Sedangkan yang 8 rakaat itu agak lama. Nah, terkait
perbandingan antara 20 yang cepat atau 8 rakaat yang agak lama, ini lebih baik mana? Maka kita timbang dulu. Yang 20 ini catatannya selama ndak over lah, artinya melakukan sholat taraweh sesuai dengan syarat dan rukunnya, dibandingkan 8 rakaat sesuai syarat dan rukunnya cuma lama. Maka jawabannya tetap yang lebih baik 20 rakaat. Walaupun kita tahu bahwa ada satu prinsip di kaidah fikih bahwa memanjangkan durasi sholat taraweh atau memanjangkan durasi sholat itu lebih baik daripada memperbanyak rakaat. Kalau istilah kaidahnya tatwilul qiyam atau itolatul qiyam aula min taksiri rakaat. Cuma kaidah ini kalau menurutnya Sayyid Abdurrahman Al-Masyhur dalam Bughyatul Mustarsyidin itu berlaku pada sholat sunnah mutlak. Jadi kaidah ini tidak bisa dipakai pada sholat taraweh. Artinya 8 rakaat yang lama durasinya atau 20 rakaat yang sedang-sedang saja, versi beliau tetap yang lebih utama 20 rakaat. Karena kaidah tadi itu hanya berlaku di sholat sunnah, bukan sholat yang sudah ditentukan jumlah rakaatnya. Matan. Sebenarnya apa hukum salam setiap 4 rakaat? Ya, jadi biasanya 8 rakaat itu ada masyarakat yang melaksanakan 8 rakaat, cuma pelaksanaannya beda dengan kita yang melaksanakan 20. 8 rakaat, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Bukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, bukan. Tapi 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Ya, ini bagaimana hukumnya? Ini sebenarnya tidak boleh dilakukan. Sehingga kalau menurut ulama kita Syafi'iyah itu tidak sah. Cuma tidak sah ini konteksnya kita pilih. Kalau orang awam tidak sah itu maksudnya adalah tarawihnya tidak sah tapi menjadi sholat sunnah mutlak atau mendapat pahala sholat sunnah mutlak. Sedangkan orang yang mengetahui bahwa ini tidak boleh dilakukan 4 rakaat, maka tidak sahnya maksudnya adalah batal sholatnya. Jadi sesuai dengan siapa yang melaksanakan. Kalau yang melaksanakan orang awam, maka 4 rakaat ini tidak sah dinamakan taraweh, tapi sah dinamakan sholat sunnah mutlak. Tapi kalau yang melaksanakan orang yang tahu bahwa 4 rakaat tidak boleh dilakukan, maka ini maksudnya tidak sah adalah batal. Artinya tidak boleh dilakukan. Ngoten. Bagaimana hukum melafadzkan sholawat, zikir, taroddi sahabat dan lain-lain di sela-sela rakaat taraweh sebagaimana amaliyah warga muslim yang ada di Indonesia? Nah, jadi sebelum bahas ke situ ya, dulu ada sebuah riwayat ini dari salah satu sahabat. Nah, ada salah satu sahabat itu beliau setelah melaksanakan sholat Jumat itu seketika beliau langsung melaksanakan sholat sunnah setelah Jumat, terus sholat sunnah di tempat yang sama. Kemudian Sayyidina Muawiyah datang dan memergoki orang tersebut sholat Jumat dan sholat sunnah di tempat yang sama. Nah, setelah selesai sholat, sahabat tadi setelah selesai sholat, Sayyidina Muawiyah kemudian menegurnya, jangan kamu ulangi sholat seperti itu. Maksudnya Sayyidina Muawiyah itu menegur supaya tidak melaksanakan sholat Jumat dan juga sholat sunnah di tempat yang sama. Nah, kemudian Sayyidina Muawiyah itu alasannya gini, nah, kamu jangan ulangi lagi perbuatan sholat seperti itu. Ditanya kenapa kok seperti itu, karena Sayyidina Muawiyah kemudian menjawab, nah, karena dulu saya diperintahkan Rasul untuk tidak melaksanakan sholat setelah sholat, tidak melaksanakan sholat setelah sholat sebelum berpindah lokasi atau sebelum berbicara. Nah, jadi anjuran dari Rasul yang dianjurkan atau yang diomongkan, yang didawuhkan kepada Sayyidina Muawiyah pasca melakukan sholat, kalau pengen sholat itu minimal kalau tidak pindah tempat ya berbicara supaya ada jeda
jedanya tadi berpindah tempat atau berbicara. Nah, kemudian dilihat dari sisi rahasianya apa toh sebenarnya. Kalau rahasia, kenapa kok sunahnya berpindah tempat? Maka ada satu ulama yang mengalasi bahwa kenapa setiap sholat ini sunahnya berpindah tempat. Nah, karena salah satu ayat dari Al-Quran itu mengatakan bahwa langit dan bumi itu menangis terhadap penduduk bumi. Maksudnya apa menangis? Menangis itu maksudnya menangisi apa yang pernah dia lakukan di bumi. Sehingga kesunahan bagi kita atau anjuran bagi kita, ini yang ditafsirkan oleh ulama, ini untuk memperbanyak amaliyah atau memperbanyak amal-amal bagus dengan lokasi yang berbeda. Sehingga kesunahannya kembali lagi ke tadi, kesunahannya kalau sholat, pengen sholat lagi, maka sunahnya untuk berpindah tempat. Nah, kemudian kalau kita aplikasikan ke tarawih, maka sangat rancau apabila kita melakukan hal yang demikian. Artinya setiap 2 rakaat pindah tempat, setiap 2 rakaat pindah tempat, akan mocar-macir karena rakaat tarawih itu banyak. Walhasil kalau tidak bisa berpindah tempat, maka solusi berikutnya adalah bercakap-cakap atau berbicara. Cuma berbicara di sini itu konteksnya yang baik, berbicara apa? Nah, maka ulama tidak mengkoyiti atau tidak menentukan, pokoknya berbicara, baik itu dzikir ataupun berbicara yang lainnya. Nah, itu ya antara kenapa kok ada sela-sela dzikir, ada sela-sela tarodhi sahabat, ada sholawat Nabi di sela-sela rakaat tadi, sela-sela sholat taraweh. Alasannya seperti tadi, karena memang ada anjuran Rasul, jangan pernah sholat setelah sholat sebelum kamu berpindah tempat atau berbicara. Itu. Lantas kenapa yang dipilih bacaan sholawat, tarodhi sahabat ataupun yang lainnya? Ya, untuk amaliyah di Indonesia ya, kenapa kok mayoritas ya, hampir mayoritas warga negara Indonesia itu mengamalkan sela-sela taraweh tadi dengan tarodhi sahabat ataupun dengan sholawat ataupun yang lainnya atau dzikir-dzikir lainnya. Nah, itu sebenarnya hampir mirip dengan yang berlaku di Yaman sana, di Hadramut. Jadi di Hadramut ini di kitab ya, itu ceritanya memang kalau setiap taraweh, sela-sela antara rakaat-rakaat taraweh setelah salam itu memang mereka saling membaca tarodhi sahabat atau membaca sholawat ataupun dzikir-dzikir lainnya. Itu hampir mirip dengan penduduk sana. Cuma kalau kita mengaca di sana, itu sebenarnya di sana itu ada gejolak antara ulama. Ada yang mengatakan ini tidak boleh, ini boleh. Termasuknya yang mengatakan tidak boleh itu Ali Bakasir. Ali Bakasir dalam kitabnya itu beliau menentang perbuatan tersebut, perbuatan orang-orang yang melaksanakan tarodhi sahabat, melaksanakan sholawat di sela-sela taraweh, itu beliau menentang. Sampai beliau itu punya catatan khusus yang membahas tentang kemungkaran taraweh, yang beliau himpun dalam kitabnya itu yang bernama Fadlil Khutum fi Mungkarotit Taraweh wal Khutum. Itu ya, menurut Ali Bakasir. Cuma di sisi lain, di selain Ali Bakasir, ada ulama lain yang mengatakan perbuatan itu boleh dilakukan, tidak apa-apa lah. Termasuknya yang mengatakan boleh itu Sayyid Abdullah Balfaqih, yang disepil atau perkataan beliau dikutip di dalam Bughyatul Muhtarsyidin, karangannya Sayyid Abdurrahman Al-Masyhur. Itu beliau katakan tidak apa-apa kalau kita melakukan sholawat ataupun tarodhi sahabat ataupun dzikir-dzikir lain di sela-sela taraweh. Walaupun tidak ada dalilnya, tidak ada dalil khusus. Cuma menurut beliau yang perlu digarisbawahi adalah saat kita melakukannya itu kita tidak punya keyakinan atau tidak punya i'tiqad bahwa amal tersebut atau perbuatan tersebut ada dalil khusus yang menganjurkan. Nah, ini yang tidak boleh. Sedangkan apabila kita tidak meyakini demikian, maka
menurut beliau boleh, karena memang ada dalil umum yang mengatakan bahwa sholawat itu baik atau dianjurkan, membacakan doa ridho kepada sahabat ini juga dianjurkan, zikir juga dianjurkan, maka bisa dicantolkan ke situ. Walaupun perbuatan ini misalkan dilakukan di sela-sela tarawih, ini diklaim bid'ah, divonis bid'ah, tidak apa-apa divonis bid'ah, karena bid'ah itu versi ulama banyak, dan ini termasuk bid'ah yang hasanah, bukan bid'ah yang dolalah ataupun sayyah. Itu cukup ya. Bagaimana menyikapi fenomena soft yang berantakan pada sholat tarawih? Ya biasanya kalau di masyarakat ya itu saat melakukan tarawih memang softnya agak berantakan. Ada yang di belakang satu nyempil satu, ada yang di sebelah pinggir satu tidak ada temennya. Cuma ini sebenarnya bagaimana hukumnya? Nah, kalau dibahas lewat fikih ya, dibahas lewat syariat, itu sebenarnya taswiyatus sufuf atau meratakan soft, itu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Cuma kalau kita tidak menjalankan kesunahan tersebut, ini ada efeknya. Efeknya apa? Ini ada dua golongan ulama. Yang pertama mengatakan kalau kita sholat kok tidak meratakan soft, sholat jamaah maksudnya, tidak meratakan soft, maka dampaknya pahala jamaah akan hilang. Ini pendapat pertama. Kemudian yang kedua itu mengatakan kalau kita tidak meratakan soft, maka bukan pahala jamaahnya yang hilang, tapi pahala meratakan soft. Bukan pahala jamaah, tapi pahala meratakan soft. Sehingga ada dua ulama ya terkait permasalahan soft yang berantakan pada sholat tarawih. Tergantung kita ikut pendapat yang mana. Cuma pendapat yang paling kuat itu mengatakan kalau softnya tidak rata, artinya tidak terpenuhi, kemudian kita sholat jamaah pencar di belakang, nyempil di sebelah kanan, sebelah kiri, tidak ada temennya, yang padahal soft depannya belum rapi. Nah, ini pendapat yang kuat, sholat jamaahnya tetap sah, cuma tidak dapat pahala sholat jamaah. Walaupun sebagian pendapat yang lain mengatakan tetap dapat pahala jamaah, cuma tidak dapat pahala meratakan soft. Itu. Mungkin yang terakhir, sebenarnya apa saja fadilah-fadilah sholat tarawih? Nah, sebelum masuk ke situ ya, tadi ada satu pendapat yang saya kira ini unik ya, terkait masalah adzan. Sebelum masuk ke situ ya, nah itu Al-Imam Asy-Sya'rani, beliau dalam kitabnya Al-Uhud Al-Muhammadiyah, ini saat membahas ijabatul muadzin. Jadi kan ada kesunahan untuk menjawabi muadzin setelah adzan. Nah, setelah adzan terus di sela-sela perpindahan lafadz-lafadz itu kan ada kesunahan bagi orang yang mendengar untuk menjawabi. Kemudian ada perbandingan. Kira-kira kalau kita orang saat mendengar adzan, posisi kita saat sibuk misalkan, ini lebih baik yang mana? Tetap dalam kesibukan atau menjawab adzan? Maka jawabannya beliau cukup unik poinnya. Tetap sunnahnya adalah adzan. Kenapa? Karena adaban ma'as syari'. Karena kita kalau menjawab adzan dan menjeda atau menghentikan sementara aktivitas, termasuknya belajar mengajar, dihentikan sementara. Menurut beliau itu lebih beradab kepada syari'. Syari' itu ya Kanjeng Nabi, lebih beradab terhadap Nabi. Alasannya versi beliau, karena likulli sunnatin, inna likulli sunnatin waktan yahussuha. Setiap kesunahan itu punya momen yang sendiri-sendiri. Nah, menyambung dengan Ramadan ini ya, menyambung dengan Ramadan, maka kalau kita baca ya, kalau kita simak bahwa Nabi pernah berpesan
Man qoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi au kama qol ya. Beliau Nabi pernah bersabda, barang siapa yang mau mendirikan atau menghidupkan bulan Ramadan dengan iman juga berharap ridho Allah, maka akan diampuni dosanya. Nah, berhubungan dengan Ramadan, maka lafadz al-qiyam atau yang dimaksud dari hadis tersebut, maka banyak ulama, nah, termasuknya Imam Nawawi, beliau sangat tegas. Maksudnya mendirikan Ramadan itu bagaimana? Maksudnya menghidupkan bulan Ramadan itu bagaimana? Qoma Ramadhana itu maksudnya bagaimana yang dimaksud Rasul? Nah, jawabannya kalau Imam Nawawi maksudnya mendirikan Ramadan adalah taraweh. Sehingga waktu Ramadan ini kalau berangkat dari tadi ya, dari dawuhnya Imam Sya'roni, inna likulli sunnatin waktan yakhusuha, setiap kesunahan itu ada momen-momennya sendiri. Sehingga tepat pada saat Ramadan, ini momen yang tepat adalah untuk mendirikan Ramadan. Dengan apa? Salah satunya adalah dengan rajin mendirikan sholat tarawih. Itu ya, cukup.